Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab 2 pada bagian kedua, yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang akan kita lihat adalah materi konsep bab 2 sub 2 ini, yaitu yang pertama lembaga penegak hukum, yang kedua lembaga Polri, yang ketiga lembaga kejaksaan, yang keempat kekuasaan kehakiman, yang kelima Mahkamah Agung, keenam lembaga peradilan di bawah MA. Lembaga penegak hukum. Pengertian lembaga penegak hukum. Lembaga yaitu suatu organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Penegak hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Jadi, apa itu lembaga penegak hukum? Lembaga penegak hukum adalah lembaga yang memiliki kekuatan dan berfungsi untuk menjaga agar hukum tetap tegak dan tidak dapat dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Apa saja lembaga penegak hukum di Indonesia? Yang pertama adalah Polri, yang kedua Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga kekuasaan kehakiman, keempat advokat, yang kelima adalah KPK. Lembaga Polri. Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tahun 1999, Polri berpisah dari ABRI dan menjadi bagian Depkumham. Hingga tahun 2000, Polri berpisah dari Depkumham dan langsung berada di bawah Presiden. Kedudukan Polri yang mandiri diperkuat pada pasal 30 ayat 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, apa saja tugasnya? Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, terpeliharanya keamanan dalam negeri di Indonesia. Pimpinan Polri. Pimpinan Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Jika dilihat dari keorganisasian, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu terdiri dari Mabes Polri, yaitu pada tingkat pusat, Polda pada tingkat provinsi, Polres atau Polresta, yaitu pada tingkat kabupaten kota, Polsek atau Polsekta pada tingkat kecamatan. Berikutnya yaitu mengenai lembaga kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga tempat bernaungnya para jaksa. Siapa itu jaksa? Jaksa adalah orang yang menyampaikan tuduhan dan tuntutan kepada pelaku pelanggaran hukum. Tugas dan wewenang kejaksaan yaitu bidang penuntutan, bidang penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Dilihat dari organisasi kejaksaan, yaitu pada tingkat pusat adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tingkat provinsi Kejaksaan Tinggi, tingkat daerah yaitu Kejaksaan Negeri.
Peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, peran kejaksaan adalah menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Di bidang pidana, contoh kasus bidang pidana yaitu perampokan, pencurian, pembunuhan. Tugas dari kejaksaan adalah melakukan penuntutan, melakukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh hakim, pengawasan terhadap beberapa putusan pidana tertentu, penyidikan tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara tertentu untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Di bidang perdata dan tata usaha negara, apa saja masalah perdata dan tata usaha negara, yaitu mengenai sengketa hukum berkenaan jabatan dan sebagainya. Tindakan kejaksaan adalah dapat mengambil tindakan hukum. Tindakan hukum itu baik di dalam atau di luar atas nama pemerintah. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, tugas kejaksaan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegakan hukum, pengawasan barang cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara, dan melakukan penelitian, pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Berikutnya yaitu mengenai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman. Siapakah hakim? Hakim adalah orang yang berwenang untuk mengadili secara independen atau netral. Hakim agung adalah hakim yang berada dalam lingkup Mahkamah Agung, sedangkan hakim konstitusi adalah hakim yang berada dalam lingkup Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah perangkat yang berwenang untuk mengadili kasus pelanggaran hukum secara independen atau netral. Pelaksana kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Agung. Tugas dari Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat akhir atau kasasi. Pada kasus apa? Yaitu kasus pidana, kasus perdata, kasus tata usaha negara. Kemudian, Mahkamah Agung juga memiliki tugas untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Apa saja peraturan di bawah undang-undang? Yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu mengadili tingkat pertama dan akhir atau kasasi mengenai sengketa pemilihan umum. Juga menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya akan lebih jelas dibahas tentang Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Wewenang Mahkamah Agung.
memutus kasasi. Kemudian menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan melakukan pengawasan peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung itu apa saja? Yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Berikutnya kita bahas mengenai lembaga peradilan di bawah MA. Peradilan umum. Peradilan umum terdiri dari peradilan pidana dan peradilan perdata. Kita lihat tingkatan peradilan umum. Tingkatan pertama yaitu pada tingkat kabupaten atau kota dinamakan pengadilan negeri. Tingkat kedua pada tingkatan provinsi dinamakan pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi ini bisa melakukan banding. Kemudian kita membahas juga mengenai pengadilan khusus. Apa saja pengadilan khusus? Yaitu pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan. Peradilan agama. Apa saja yang bisa diajukan di dalam peradilan agama? Yaitu masalah atau sengketa terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Bagaimana tingkatan peradilan agama? Tingkat pertama pada kabupaten atau kota dinamakan pengadilan agama. Tingkat kedua atau pada tingkat banding berada di provinsi disebut pengadilan tinggi agama. Dan ada juga pengadilan khusus yaitu pengadilan syariah. Berikutnya adalah peradilan tata usaha negara. Yang diajukan pada peradilan tata usaha negara atau PT-UN yaitu sengketa tata usaha negara seperti masalah jabatan atau perizinan. Tingkatan peradilan tata usaha negara tingkat pertama yaitu pada tingkat kabupaten atau kota dinamakan pengadilan tata usaha negara. Tingkatan kedua atau banding berada di provinsi disebut pengadilan tinggi tata usaha negara. Di dalam peradilan tata usaha negara terdapat pengadilan khusus yaitu pengadilan pajak. Berikutnya adalah peradilan militer. Apa saja yang diajukan di peradilan militer? Yaitu pidana, pelanggaran, masalah administrasi dan sebagainya dalam lingkup militer. Tingkatan pada pelajaran militer yaitu tingkatan pertama yaitu pengadilan militer. Yang boleh mengajukan adalah kapten, prajurit 2, angkatan darat dan angkatan udara. Yang kedua kapten kelas 2 yaitu angkatan laut. Pengadilan tinggi militer yang mengajukan adalah mayor jenderal angkatan darat, mayor marsikal angkatan udara, mayor laksamana angkatan laut. Tingkatan kedua atau tingkatan banding yaitu pengadilan militer utama yaitu yang hanya bisa diajukan dari pengadilan militer tinggi. Dan juga ada pengadilan militer pertempuran yaitu apabila terjadi pertempuran. Sekian materi yang bisa disampaikan. Silakan pelajari dengan seksama agar bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.